Nah, hari ini kamu mau pergi ke Monumen Kapal Selam yang merupakan monumen paling bersejarah di Surabaya. Nah, sebelum itu aku nggak sendirian nih pergi ke sana. Ada aku, Elvandi. Aku Jibril dan aku Gilang. Yuk ikuti keseruan kami di Monumen Kapal Selam. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari Monumen Kapal Selam atau yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu Monkasel, yang berlokasi di bantaran Sungai Kalimas, Jalan Pemuda Surabaya, dibangun atas praksara pimpinan TNI AL, Gubernur Jawa Timur, dan para sesepuh kapal selam. Maksud dari pembangunan Monkasel adalah yang pertama, menambah objek wisata bernuansa bahari di Jawa Timur khususnya Surabaya. Yang kedua, sebagai sarana pewarisan nilai sejarah yang merupakan cermin kebesaran bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sarana pelestarian nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia dalam merintis, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan, serta mengorbankan semangat perjuangan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kalian kepo nggak sih apa makna historis dari Monumen Kapal Selam bagi kota Surabaya? Nah, Monumen Kapal Selam merupakan simbol kekuatan maritim Indonesia, khususnya Surabaya, serta menjadi saksi bisu perjuangan TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara. Monumen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya peran kapal selam dalam pertahanan negara. Lalu yang kedua, di mana sih Monumen Kapal Selam berada dalam konteks sejarah maritim Indonesia? Monumen Kapal Selam berada di titik penting dalam sejarah maritim Indonesia, mengingat Surabaya sebagai salah satu kota pelabuhan utama dan basis kekuatan laut negara. Monumen ini menjadi bagian dari narasi lebih luas tentang perkembangan teknologi, militer, dan peran angkatan laut dalam sejarah bangsa. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas pertanyaan, sekarang kita akan membahas secara singkat mengenai KRI Pasopati. Disimak ya. KRI Pasopati dengan nomor lambung 410 termasuk jenis SS tipe Whiskey kelas yang dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952. Masuk jajaran TNI AL pada tanggal 29 Januari 1962 dengan tugas pokok menghancurkan garis lintang musuh, mengadakan pengintaian dan melakukan shelling raids. Selama pengabdiannya, KRI Pasopati banyak berperan aktif menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut yurisdiksi nasional dalam berbagai operasinya, antara lain Operasi Trigona pada tahun 1962. KRI Pasopati berada di garis depan memberikan tekanan psikologis terhadap lawan. Selain itu, banyak operasi penting lainnya yang telah dilaksanakan. Selama bertugas, KRI Pasopati telah dipimpin oleh 14 komandan. Komandan pertama adalah Mayor Laut Sigit-Jono Sudirjo dan komandan terakhir Mayor Laut Imam Zaki. KRI Pasopati dinonaktifkan dari jajaran TNI Angkatan Laut pada tanggal 25 Januari 1990, ditandai dengan penurunan ular perang dalam suatu upacara militer di ujung Surabaya. Nah, lalu di Monumen Kapal Selam yang besar banget ini, kalian kepo nggak sih siapa saja tokoh penting yang terlibat dalam pembangunan Monumen Kapal Selam? Nah, tokoh-tokoh penting yang terlibat antara lain yaitu para sesepuh kapal selam dari TNI AL, Gubernur Jawa Timur saat itu yaitu Basuki Sudirman, lalu ada Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Pangarmatim, serta para teknisi dan pekerja yang terlibat dalam proses pembongkaran dan perakitan kembali kapal selam. Nah, lalu pada saat itu, kapan sih puncak kejayaan kapal selam di Indonesia? Puncak kejayaan kapal selam di Indonesia sulit ditentukan secara pastinya pada saat itu. Namun, periode setelah kemerdekaan hingga akhir Perang Dingin dapat dianggap sebagai masa ketika kapal selam memiliki peran strategis dalam pertahanan negara.